Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peta pita P3K, arti lambang racana dan survival. Baik, materi pertama adalah tentang peta pita. Peta pita adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambar pada gulungan kertas berbentuk pita. Disebut peta pita karena kertas yang akan digambar atau digarap digulung seperti pita mesin tik. Kegunaan peta pita yang pertama sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan, kedua sebagai dokumentasi perjalanan, ketiga sebagai pedoman membuat peta wilayah. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan peta pita, yang pertama pensil teknik 2B, kedua penggaris panjang, ketiga kertas peta pita, keempat kompas bidik, dan yang kelima adalah meja kerja. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta pita, yang pertama penentuan skala. Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Yang kedua, pembuatan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Yang ketiga, penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan. Cara pembuatan peta pita. Pada halaman pertama, jangan lupa cantumkan kepada siapa laporan ditujukan, siapa yang membuat laporan, keterangan atau data laporan seperti tanggal pembuatan, cuaca, tempat, dan sebagainya. Pada halaman berikutnya, lalu buat peta pita dengan ketentuan kolom pertama, nomor, kolom kedua waktu, kolom ketiga laporan perjalanan, kolom keempat jarak yang ditempuh, kolom kelima arah kompas, kolom keenam gambar peta pita, dan kolom ketujuh keterangan. Baik, materi kedua yakni tentang P3K. Apa itu P3K? P3K merupakan sebuah pertolongan pertama pada kecelakaan atau upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban. Sikap dan kewajiban penolong. Sikap penolong. Pertama, tidak panik, bertindak cekatan, tenang, tidak terpengaruh dengan keluhan korban, dan jangan menganggap enteng luka yang diderita korban. Yang kedua, melihat pernapasan korban jika perlu berikan pernapasan buatan. Yang ketiga, hentikan pendarahan terutama luka luar yang lebar. Keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Yang kelima, jangan buru-buru memindahkan korban sebelum kita dapat menentukan jenis dan keparahan luka yang dialami korban. Kewajiban penolong. Yang pertama, keadaan sekitar tempat kecelakaan. Yang kedua, perhatikan keadaan penderita. Yang ketiga, merencanakan dalam hati cara-cara pertolongan yang akan dilakukan. Yang keempat, jika korban meninggal, beritahu polisi atau bawa korban ke rumah sakit. Prinsip pengangkatan korban dengan tandu. Yang pertama, pengangkatan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok. Gunakan alat tubuh dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Yang kedua, sikap mengangkat. Usahakan dalam posisi rapat dan seimbang untuk menghindari cedera. Yang ketiga, posisi siap angkat dan jalan. Biasanya posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki kecuali yang pertama, menaik bila tungkai tidak cedera. Yang kedua, menurun bila tungkai luka atau hipotermia. Yang ketiga, mengangkut ke samping. Yang kelima, memasukkan ke ambulans kecuali dalam keadaan tertentu. Dan yang terakhir adalah kaki lebih tinggi dalam keadaan shock. Pingsan, yaitu korban tidak sadarkan diri tetapi napasnya ada. Macam-macam pingsan. Yang pertama, pingsan karena sengatan matahari. Gejalanya penghentian keringat yang tiba-tiba,
korban lemah, sakit kepala, tidak dapat berjalan tegak, suhu tubuh 40-41 derajat Celcius, pernapasan cepat, dan tidak teratur. Pertolongan, baringkan di tempat teduh dan banyak angin, kompres seluruh tubuh dengan air dingin, usahakan agar tidak menggigil dengan memijat kaki dan tangan. Bila keadaan tidak membaik, bawa ke rumah sakit. Yang kedua, pingsan karena kelelahan atau kelaparan. Gejalanya, kedinginan dan berkeringat, lemah, pandangan berkunang-kunang, kesadaran menurun. Pertolongan, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki, buka baju bagian atas, dan kendurkan pakaian. Yang menekan, bila muntah, miringkan kepala, beri bau-bauan yang merangsang. Setelah sadar, beri minuman air gula. Terus keseleo, yaitu keadaan di mana persendian keluar dari sendinya lalu kembali lagi. Pertolongannya, yang pertama, istirahatkan korban dengan letak keseleo ditinggikan. Yang kedua, boleh dikompres air hangat dan urut hati-hati. Yang ketiga, bila lutut dipasang Knessdecker, lakukan pembalutan agar keras pada bagian lain. Yang keempat, bawa ke rumah sakit untuk memastikan apakah ada retak atau patah tulang. Selanjutnya, patah tulang. Menurut kontaminasinya, yang pertama, patah tulang tertutup, yaitu ujung tulang tak berada di luar. Tanda-tandanya, gerakan tak normal, tambahan adanya bengkak, sakit bila digerak. Pertolongannya, usahakan tulang yang patah tidak bergerak dengan memasang bidai dan bawa ke rumah sakit. Yang kedua, patah tulang terbuka, yaitu ujung tulang berada di luar. Tanda-tandanya, tulang mencuat keluar, menjadi kotor, pendarahan sulit dihentikan. Pertolongannya, mencuci luka dengan air bersih, tulang yang keluar dimasukkan, tutup dengan kasa steril, gunakan antiseptik, pasang perban elastik, dan setelah selesai, pasang bidai dan langsung transportasi. Selanjutnya, peralatan P3K. Yang pertama, kasa steril, perban, plaster cepat, kapas, kain segitiga atau mitela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk mencuci mata, plastik, aquades, pavidom, lodin, alkohol, buku panduan P3K. Materi ketiga, yakni arti lambang racana. Bentuk dan ukuran lambang racana imam berbentuk perisai bersudut 5. Yang pertama, warna dasar hijau. Pada logo sama dengan warna dasar PTKIN, melambangkan bahwa anggota racana senantiasa tumbuh dan muda. Yang kedua, garis pinggir berwarna putih, melambangkan logo ini dibalut dengan dasa dharma ke-10 yang berarti pramuka racana Imam Lapeo dan Andi Depu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, bentuk perisai bersudut 5, simbol rukun Islam. Selanjutnya, kitab suci Al-Quran dan hadis yang terbuka, melambangkan bahwa racana ini senantiasa berpedoman pada pedoman pertama dan kedua umat Islam. Selanjutnya, bintang sudut 5, berarti falsafah Pancasila. Terus, tunas kelapa, simbol lambang gerakan pramuka, putra dan putri. Terus lopi sande, melambangkan kegigihan, ketangkasan, serta kecepatan dalam berpikir dan bertindak dalam membangun racana imam. Layar lipat sakbe, melambangkan keberanian, keuletan, dan konsisten anggota dalam membangun racana imam. Terus Imam Lapeo, Andi Depu, diambil dari 2 tokoh besar Tanah Mandar yang kemudian menjadi harapan kita bersama, agar seluruh jajaran pengurus dan anggota mencontoh dan meneladani sifat keteguhan beriman dan kecerdasan Imam Lapeo dan kegigihan memperjuangkan hak dan sifat kepahlawanan Andi Depu. Terus tulisan STAIN Majene, melambangkan bahwa racana ini berada di bawah naungan dan pengawasan STAIN Majene. Selanjutnya materi keempat, yakni tentang survival. Survival berasal dari kata survive yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu.
Sedangkan survivor adalah orang yang sedang mempertahankan diri dari keadaan yang buruk. Kebutuhan survival. Yang pertama, sikap mental. Kedua, pengetahuan. Ketiga, pengalaman dan latihan. Keempat, peralatan. Dan yang kelima adalah kemauan belajar. Bahaya-bahaya dalam survival. Yang pertama, ketegangan dan panik. Yang kedua, matahari atau panas. Yang ketiga, serangan penyakit. Keempat, kemerosotan mental. Kelima, bahaya binatang beracun dan berbisa. Keenam, kelebihan amat sangat. Ketujuh, kelaparan. 8, lecet. Dan yang kesembilan adalah kedinginan. Bivak atau shelter, yakni bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diusahakan. Tujuan pembuatan bivak adalah sebagai tempat perlindungan yang nyaman untuk melindungi diri kita dari faktor alam dan lingkungan yang ekstrim. Macam-macam bivak. Yang pertama, bivak alam. Menggunakan sarana alam seperti kayu dan dedaunan. Yang kedua, bivak buatan. Menggunakan peralatan seperti ponco, jas hujan, flysheet, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bivak, yang pertama, kondisi medan. Yang kedua, tempat harus datar atau rata atau enak buat tidur. Yang ketiga, bukan merupakan jalan hewan, manusia, dan air. Yang keempat, jangan dibawa pohon yang sudah tua atau lapuk, atau dibawa tebing yang labil, serta jangan terlalu merusak alam sekitar. Yang kelima, dekat dengan sumber air, bukan sarang nyamuk atau serangga juga tanaman busuk karena tempat itu tidak sehat dan kurang aman. Yang keenam, aman dari ancaman hewan atau keganasan alam seperti banjir, lahar, longsor. Antisipasi, buat parit di sekeliling bivak, tebarkan garam, buat api unggun, dan lain-lain. Terus yang ketujuh, fasilitas alam yang menunjang di sekeliling kita dan bahan yang kita bawa. Sumber-sumber energi dalam survival. Yang pertama, makanan. Kedua, air atau minuman. Yang ketiga, api. Dan yang keempat, dan lain-lain. Langkah-langkah yang diperlukan apabila akan memakan tumbuhan. Yang pertama, makan tumbuhan yang sudah dikenal. Yang kedua, makan jangan hanya satu jenis tumbuhan saja. Yang ketiga, jangan memakan tumbuhan yang buahnya berwarna ungu karena dikhawatirkan mengandung racun alkaloid. Yang keempat, cara memakan buah-buahan yang belum kita kenal adalah dengan mengeleskan sedikit ke tangan, tunggu reaksinya. Yang kelima, sebaiknya masaklah terlebih dahulu bagian tumbuhan yang akan dimakan. Terus yang keenam, lebih baik jangan memakan jamur karena kebanyakan jamur adalah jenisnya dari yang beracun. Air. Air merupakan prioritas dalam survival. Jika kita kekurangan air, bisa mengalami dehidrasi atau tubuh kekurangan cairan. Klasifikasi air dalam survival. Yang pertama, tidak berwarna, berbau, dan berasa. Misal air mata air danau, air hujan, dan air sungai. Yang kedua, tumbuhan yang mengandung air tidak beracun. Yang ketiga, air tercemar tapi dengan proses sederhana dapat diminum, seperti air tergenang, air lumpur. Yang keempat, air tercemar tapi dengan proses yang rumit dapat diminum, seperti air belerang dan air rawa. Kelima, jejak binatang menyusui dapat menunjukkan lokasi mata air. Petunjuk penting mengenai penggunaan air oleh survivor. Yang pertama, untuk mengatasi rasa haus yang berlebihan, dapat dijaga dan diusahakan agar mulut tetap lembab dan basah dengan cara menelan air liur, menghisap kera ujung baju. Yang kedua, dalam mengatur makanan disesuaikan dengan persediaan air yang ada. Yang ketiga, jangan minum alkohol sebagai penahan haus, ini sangat berbahaya. Terus yang keempat, meminum air seni merupakan tindakan yang salah. Yang kelima, jangan merokok karena mengakibatkan keringnya tenggorokan dan kehausan. Adapun kesimpulan dari materi survival, yakni
Survival lebih merupakan sikap mental daripada penguasaan pengetahuan dengan tidak mengabaikan penguasaan pengetahuan.